Ya, itu silakan. Oh ya, Bu Titi ini adalah Bu Titi nama lengkapnya Titi Susiana SPD MSI. Beliau guru kimia di SMA Negeri 8 Malang. SMA Negeri 3 Malang. Mohon maaf yang SMA 8 saya. Mohon maaf Bu Titi. Silakan. Terima kasih Bu Iswaning. Saya akan mempresentasikan tentang membuat acak kata dengan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini kan biasanya hanya kita gunakan untuk memasukkan nilai siswa, membuat pembukuan, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membuat game untuk pembelajaran. Mungkin ini salah satu alternatif untuk membuat game pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama kita akan membuka Microsoft Excel-nya dulu, kemudian klik blank workbook, jadi kita membuka bukuannya baru. Kemudian kita akan membuat judulnya dulu. Misalnya saya guru kimia, saya akan membuat tebak kata nama unsur-unsur kimia. Kita ketikkan di judul di sini. Tebak kata nama unsur kimia. Nah, jadi nanti kita buat soalnya dulu, kemudian kita misalnya soal yang pertama. Sebelum masuk ke soal, kita bisa membuat petunjuk dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Petunjuknya untuk mengerjakan soal ini seperti apa? Misalnya, susunlah huruf berikut menjadi nama unsur kimia. Tidak hanya mata pelajaran kimia, Bapak Ibu yang lain juga nanti bisa menerapkan ini. Kemudian kita akan membuat soalnya. Misalnya kita berikan soal pertama, kita bisa membuat soal yang banyak sebenarnya. Kemudian kita tuliskan huruf acaknya, huruf acak, kemudian jawaban Anda, dan kalau saya biasanya suka feedback. Nah, kemudian kita atur selnya biar kelihatan lebih manis. Nah, kemudian kita langkah pertama setelah membuat urutan huruf acaknya, jawaban Anda dan feedbacknya, kita ketikkan jawaban kita. Nah, saya akan memberikan nama unsur silikon begitu. Nah, tiap sel kita ketikkan silikon. Kita ketikkan huruf yang akan kita buat, yang akan diacak, atau kita ketikkan per kata. Misalnya Bapak Ibu akan membuat untuk bahasa Indonesia gitu ya, misalnya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, tiap sel kita tuliskan soalnya, per katanya. Catatan pentingnya tidak boleh ada spasi. Huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh. Jadi misalnya sel yang C14 itu kita berisi tong, kemudian kosong misalnya begitu, nyaring bunyinya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, itu bisa untuk jawabannya. Kemudian kita berikan ordernya dulu biar kelihatan. Kemudian kita taruh tengah-tengah biar lebih manis. Kita besarkan ukuran hurufnya. Nah, atau nah itu sudah besar. Kemudian kita atur dulu biar lebih cantik. Nah, setelah jawaban kita berikan ke siswa, di soal ini maksud saya, kita berikan acakan hurufnya. Nah, membuat acakan itu biar menarik. Nah, ini akan saya berikan nama seseorang gitu ya. Misalnya namanya Solikin begitu.
Nah, dari acaan silikon itu tadi saya buat huruf acaknya solikin. Nah, yang paling penting nanti di sini Bapak Ibu. Di feedback ini akan kita berikan kuncinya begitu atau jawabannya. Kita merge dulu. Nah, ini paling penting di sini membuat rumusnya. Kita klik F8 di atas. Nah, kita pakai select functionnya if. Kalau sudah biasanya kalau if-nya sudah di atas ya sudah, kita tidak pakai yang lain. Kalau sudah if yang warna biru, misalnya yang warna biru average gitu. Nah, kita ganti yang if saja karena kita akan membuat true and false. Kalau sum kan nanti jumlah. Nah, jadi kita yang if saja. Oke. Dan kita berikan rumusnya, logical test-nya. Nah, kita klik tiap-tiap sel. Ya, misalnya ini di C10, kita klik, nah kita klik dan. Nah, kemudian ke sel berikutnya dan. Setiap kali kita klik sel, kita kasih tanda hubung dan sampai semuanya. Dan I. Nah, sudah sampai sini, sudah sampai I, kemudian sama dengan tanda petik, kita tuliskan jawaban yang benar. Kita tulis silikon, sekali lagi tidak pakai spasi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah benar, maka logical test-nya itu akan menghasilkan tulisan true. Berarti itu sudah benar. Misalnya ini tadi kita sudah terlanjur kebanyakan dan misalnya. Nah, itu kita lihat hasilnya, oh invalid. Berarti ada yang salah dengan rumus kita. Maka ini tadi saya beri dan, kita hapuskannya. Maka sudah benar. Nah, jika sudah logical test-nya benar, kita akan memberikan value true. Nanti jika jawaban siswa sudah benar, maka kita akan berikan feedback Anda sudah benar. Nah, untuk feedback yang salah, itu kita isi kosong Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya kita beri tanda petik saja, nanti isinya kosong. Kalau kita beri value yang salah, itu nanti misalnya value salahnya kita ketik salah misalnya begitu Bapak Ibu. Sebenarnya tidak apa-apa di function argumennya ini. Tetapi nanti kalau kita berikan ke siswa, ada feedback salah, maka itu nanti siswa belum mengerjakan feedback salah itu sudah muncul. Nanti kita terapkan di soalnya. Nah, maka untuk false itu akan saya berikan kosong. Kalau kosong boleh tidak kita isi atau kita isi fungsi ini apa? Koma. Nah, begitu. Nah, sudah betul logical test-nya kita oke. Nah, kita coba. Nah, karena jawaban Anda sudah benar, maka ini kan soalnya sudah selesai. Nah, untuk memberikan ke siswa, jawaban Anda ini kita hilangkan. Nah, kita delete. Nah, kalau sudah kita delete, nah ini soal yang kita berikan ke siswa Bapak Ibu. Kalau kita delete jawaban Anda, itu kan kosong. Nah, kalau tadi feedbacknya disalah, misalnya salah, ini akan di feedback itu muncul kalimat salah begini atau kata ya. Nah, jadi saat jawaban Anda ini kita hilangkan, tulisan salah ini sudah muncul di feedback. Nah, kalau feedback ini kita delete juga, ya nanti rumusnya hilang. Maka untuk feedback jawaban yang salah kita kosongkan. Nah, ini sudah misalnya ini sudah kita berikan ke siswa nih Bapak Ibu. Jadi huruf acaknya misalnya solikin begitu. Anak-anak kalau menjawab salah, misalnya anak-anak menjawab clean misalnya. Nah, begini, maka feedbacknya kosong, tidak ada feedback. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah tadi feedbacknya diisi salah, maka walaupun jawaban Anda ini kosong, di kolom feedback itu sudah ada tulisan salah. Begitu. Maka misalnya anak-anak sudah menjawab benar begitu, si
Capricorn. Nah, feedbacknya akan Anda sudah benar. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo Bu Is. Saya hilang. Bentar. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Titi. Ilmunya yang sudah diberikan. Kalau saya lihat dari chat di sini tidak ada pertanyaan tentang presentasinya Bu Titi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru peserta diseminasi dan bisa diaplikasikan pada mapel yang diampu. Demikian begitu, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Dan saya kembalikan kepada hostnya, Bu Fendi, mungkin bisa juga sekalian mengakhiri kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, karena kebetulan Bu Titi ini adalah presenter yang terakhir di sesi ini, dan saya sebagai hostnya, Bu Iswaning sebagai moderatornya. Mungkin untuk penutupan room ini juga akan saya ambil alih.